kita tinggalkan segala kesibukan kita dan kita memulai ibadah penghiburan malam ini. Seperti yang sudah diinformasikan kepada kita bahwa ini merupakan ibadah yang terakhir secara organisasi. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi pelengkap Irul Jemaat 285, Bila Badai Hidup Menerpang. Bila badai hidup menerpang dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun berguncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun berguncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teduh. Dan melindungimu tetap teduh. Pertolongan kita di dalam ibadah penghiburan ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Betapa hampanya kematian jikalau Tuhan tidak mengalahkan kematian itu dengan kuasanya. Andaikan surya pagi tersembunyi, andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati, akan tertuliskan tirai dalam pandang ketika surya karena itu pun anugerah, ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi punca dambang sejati, rumahmu nanti, rumahmu nanti akan urai mahkota yang abadi.
hidup di surga, surga Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Perdengarkanlah firman-Mu, agar duka dan pilu yang sedang dan masih kami rasakan terobati. Bersabdalah, kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dua bagian ayat pembacaan firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita baca dan renungkan bersama pada malam ini. Pertama, dari Bilangan pasal 20. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ayat 7 sampai ayat ke-11. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu, tetapi bagi mereka, saya ulangi, demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Bagian kedua dari Ulangan pasal 34 ayat 30, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa di dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai kepada kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai ke Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam, dalam duka maupun suka. Haleluya. Haleluya.
bukan sekedar susu dan madu. Judulnya agak tidak penghiburan sekali, tapi nanti juga akan berujung pada penghiburan. Bukan sekedar susu dan madu. Kenapa judulnya begitu? Nanti kita akan memahaminya sesudah khotbah ini jalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membaca dua bagian ayat pembacaan ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa pada cerita awal Musa itu orang setia, taat. Musa dipanggil bukan pada saat di tangannya pedang sebagai anak Firaun yang punya kuasa besar, tetapi nanti Musa dipanggil ketika di tangannya tinggal tongkat. Dia tidak punya apa-apa lagi, sehingga kalau dipanggil untuk melayani Tuhan jangan berpikir bahwa saya tidak sekolah, saya tidak ini, tidak itu. Ternyata Musa begitu, bukan pada saat di tangannya ada pedang dan bisa mengatur semuanya, bisa membawa sebagian prajurit untuk melawan Mesir, tidak. Justru pada saat di tangannya tidak ada apa-apa lagi selain tongkat, maka dia dipanggil. Itu kira-kira gambarannya. Lalu kemudian karena di tangannya ada tongkat, maka seluruh harapannya digantungkan pada satu benda yang disebut tongkat. Ada apa-apa dia selalu tongkat. Akhirnya ternyata juga kemudian tongkat itu menjadi sarana kekuasaan Musa. Musa menganggap bahwa seluruh powernya, seluruh kekuatannya, seluruh sistem yang dia ada pada tongkat. Tongkat itu sama dengan pangkat, kira-kira begitu. Makanya sebenarnya pada pembacaan yang pertama itu disampaikan kepada Musa bahwa ambil tongkatmu, karena itu simbol kehadiran Allah. Begitu. Ambil tongkatmu karena itu simbol kehadiran Allah. Tetapi jangan dari disampaikan bilang pukul itu batu, hanya dibilang katakan kepada batu itu. Tetapi hati Musa waktu itu lebih cenderung berpikir pada tongkat daripada berpikir terhadap perintah. Dia salah memaknai perintah, sehingga apa yang dilakukan, dia pukul batu itu 2 kali dengan sangat keras. Itu yang kemudian membuat dia melanggar, lalu kemudian itulah kemudian akibat hukumannya adalah tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Wah, betapa menyakitkan itu, tidak masuk ke tanah Kanaan hanya dengan salah pola. Nah, sama-sama sebenarnya tujuannya supaya keluar air, tapi di situ disampaikan ya katakanlah di depan, toh suruh batu itu mengeluarkan air, tapi dipukullah batu itu salahnya. Itu gambaran pertama dari perenungan ini untuk memahami bahwa bukan sekedar susu dan madu. Siapa yang tidak mau masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, yang kepadanya nenek moyang sudah dijanjikan bahwa di sana tempat tidak ada duanya. Mati-matian 40 tahun hanya untuk menuju ke sana, lalu kemudian dia hanya boleh melihatnya dari atas gunung. Bukan cuman itu. Bukan cuman itu. Untuk menuju kepada kematiannya, dia harus berjalan menuju ke Gunung Nebo. Hanya untuk pergi mati. Di sana dia akan melihat negeri yang berlimpah susu dan madunya, tetapi tidak menikmati susu dan madu Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi bukan sekedar susu dan madu. Hidup ini bukan sekedar susu dan madu. Sehingga kalau kita merasa bahwa hidup ini adalah susu dan madu, maka pastilah Musa menangis dan pastilah Musa merasa, Tuhan, 120 tahun waktu itu matanya belum rabun, tenaganya belum berkurang. Apa alasannya untuk mati? Apa alasannya untuk tidak membawa bangsa itu menyeberang ke tanah Kanaan yang sudah di depan mata? Bisa saja dia membantah dan berkata, ah Tuhan, aku masih kuat, mataku belum rabun, tenagaku belum ada yang hilang. Kenapa aku tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian ini? Tapi Musa tidak melakukan itu. Dia melihat negeri yang berlimpah susu dan madunya, tetapi hatinya tidak melekat pada susu dan madu di tanah Kanaan. Hatinya kemudian telah melekat pada Tuhan, bahwa hidup dan kehidupannya ada di dalam tangan Yahweh atau Elohim. Memang tanah Kanaan adalah tujuan bangsa itu,
Tetapi tujuan utama di luar dari tanah Kanaan, tujuan yang sesungguhnya adalah mati di dalam Tuhan. Itulah yang kemudian membuat Musa tidak berontak, membuat Musa tidak mengeluh dan berkata, Tuhan, aku masih kuat. Bayangkan dia masih mendaki Gunung Nebo untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia masih melihat tanah Kanaan dengan mata kosong dalam jarak yang jauh. Itu berarti bahwa memang benar matanya belum ragu. Tapi kenapa kemudian tidak diperkenankan? Mungkin demikian juga kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sering kita lebih fokus kepada susu dan madu. Ternyata hidup ini bukan sekedar susu dan madu. Hidup ini yang paling prinsip sama seperti yang digambarkan dalam bacaan kita adalah hubungan dengan Tuhan. Tidak perlu sampai ke Kanaan. Yang penting mati di dalam Tuhan. Tidak perlu menginjakkan kaki ke tanah perjanjian. Yang penting mengakhiri kehidupan dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Bacaan kita begitu jelas menggambarkan bahwa di sana dia mati sesuai dengan firman Tuhan dan dikuburkan di suatu tempat di lembah Moab. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Kekuatannya belum hilang. Itu bertanda bahwa belum ada alasan yang kuat untuk mati. Tetapi kematian itu bukan persoalan kuat atau tidak kuat. Kematian itu bukan persoalan rabun atau tidak rabun. Kematian itu adalah otoritas Allah. Allah sudah menentukan. Maka Musa tidak ingin melanggar dan melakukan kesalahan 2 kali. Kesalahan kemarin dengan memukul batu telah menjadi kesalahan yang luar biasa fatalnya. Apalagi ketika dia harus memberontak dan berkata, Tuhan, aku masih kuat, mata aku belum kabur. Kenapa aku harus mati di sini? Kenapa aku tidak diizinkan sekali ini saja untuk menginjakkan tanah kakiku di tanah perjanjian, untuk menikmati susu dan madu itu? Tidak. Musa tidak berpikir tentang susu dan madu itu. Dia hanya berpikir satu hal, tugasnya selesai sebagai pemimpin umat. Dan dia sangat yakin bahwa sesudah dia mati akan ada generasi berikutnya yang melanjutkan tugas itu. Demikian harusnya berita ini sampai kepada kita semua. Memang sesudah kematiannya bangsa itu berkabung menangis. Tetapi tentu itu bagian dari ungkapan cintanya kepada pemimpin mereka yang sudah mati. Sama yang kita alami sekarang, bahwa kemudian kita berpikir, Tuhan masih muda, sekiranya dia masih punya kesempatan untuk melihat anaknya sarjana